Tes, tes, 1, 2, 3. Tes, tes, 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari ini masuk ke pertemuan 11 ya. Ini saya buat pertemuan. Ya, pertemuan 11 ya. Oke, ini saya buat rekamannya karena nanti hari Sabtu itu ada kegiatan siang. Oke, di pertemuan 11 ini saya akan melanjutkan materi tentang mata kuliah pemrograman komputer. Di minggu kemarin saya sudah masuk ke data, tipe data ya, struktur data, yaitu list, tuple. Nah, di minggu ini kita masuk ke operasi string. Kalau operasi karena ada tipe variabel itu string sama integer ya. Numeric. Numeric ada integer float. Kalau kemarin kan kita sudah pernah bahas tentang numeric ya, perkalian, operasi numeric, perkalian, penjumlahan, pembagian. Nah, sekarang operasi string juga ada. Ini bagian dari topik di mata kuliah pemrograman komputer ataupun bahasa pemrograman apapun. Ini salah satu yang penting. Operasi string itu adalah kita memanipulasi sebuah string. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam manipulasi string itu. Dan hampir semua sistem atau apapun itu ada manipulasi string ya. Manipulasi string ya. Contohnya paling mudah adalah ketika kita buat form login atau form registrasi. Di situ kan biasanya kita diminta untuk memasukkan sebuah email. Dan sistem kan harus bisa mengecek apakah yang dimasukkan email itu nama email atau bukan. Biasanya dicek apakah ada add-nya atau enggak. Ini kan operasi string. Kalau enggak, ketika kita mau setting password, sekarang kan password nggak bisa sembarangan ya. Biasanya harus minimal 6 digit, gitu. Harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil, harus ada karakter. Gitu. Nah itu kan untuk dicek, sistem harus skip. Jadi nggak ngasal ada yang masukin password 1, 2, 3 itu nggak boleh. Karena nggak sampai 6 digit. Gitu. Terus nggak ada karakternya, nggak ada huruf besar, huruf kecilnya. Biasanya dicek. Nah, itu bagian dari operasi string. Nah, di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang operasi string, termasuk nanti tugasnya juga operasi string. Karena itu salah satu topik yang sangat umum dan sangat penting di sebuah program, ketika kita membuat sebuah program. Nah, ini ada hubungannya tentang aplikasi kecerdasan buatan, artificial intelligence. Salah satu topik dalam artificial intelligence, salah satu topik dalam AI, artificial intelligence atau biasanya disebutnya kecerdasan buatan, KCB. Itu ada banyak topik, ada banyak segmen. Ada robotic process automation, ada speech audio text, speech audio process ya. Seperti speech to text, ada suara ke menjadi sebuah teks gitu. Biasanya perintah suara gitu kan. Inputan dalam bentuk suara dalam sistem, ada text to speak dari tulisan ke dalam suara. Terus di topik AI juga ada machine learning. Machine learning ini dibagi supervised learning, unsupervised. Ini topik sebenarnya topik IT. Kalian mungkin untuk pemahaman saja. Terus ada image processing, video processing, image recognition, ada maksudnya. Nah, di sini ada natural language processing. Natural language processing atau biasanya disebut NLP, atau ada juga yang topik disebut NLU, Natural Language Understanding, yaitu bagaimana sebuah sistem atau sebuah aplikasi atau sebuah perangkat lunak itu bisa memahami sebuah teks atau memahami sebuah suara. Di dalamnya itu ada text generation, machine learning, sentiment analysis, konteks ekstraksi, dan lain sebagainya. Salah satu implementasi natural language processing atau NLP dalam sebuah sistem yaitu di YouTube yang kemarin sempat rame gitu ya, di Twitter. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita melakukan pencarian di YouTube, mungkin kalau ada yang pernah atau pernah baca sebelumnya di, ini sudah saya rekam belum? Kalau sudah ada yang pernah lihat di YouTube,
di media sosial yang lagi ramai dibahas gitu ya. Bagaimana sebuah YouTube, sebuah sistem pencarian di YouTube itu bisa understand, bisa memahami sebuah teks. Idealnya kan kalau kita mencari, sepertinya kita mencari buku, yang dicari kan berdasarkan judul atau penerbit, jarang yang berdasarkan konteks sih. Nah ini di YouTube itu sudah bisa mencarian sebuah lagu itu berdasarkan konteks. Bahkan di liriknya itu kadang nggak ada. Contohnya kalau ini yang lagi ramai saya ambil di Twitter, kalau kita cari teksnya itu, wow, itu kan sebenarnya hanya lirik aja bukan, hanya salah satu bagian dari lagu. Itu YouTube bisa mengenali bahwa itu adalah lagu Judika. Terus contoh yang lain adalah seperti ini. Bahkan konteksnya dalam video. Idealnya, maksudnya kalau nggak ada AI, kalau nggak ada kecerdasan buatannya, kalau kita search ini Ariel ditarik mobil, ini nggak akan ketemu karena bukan bagian dari judul, bukan bagian dari lirik. Itu bagian dari video dan konteks. Nah, itu bagian dari NLP, yaitu bagaimana sistem bisa memahami konteks sebuah video, audio, walaupun teks. Gitu. Kalian bisa coba sendiri, kalian buka YouTube, terus cari aja yang di luar konteks, ada yang Ariel ditarik mobil, kalau di Twitter lagi rame itu ada yang Katy Perry apa gitu ya, jadi polisi atau apa, semuanya bisa. Kenapa? Ya karena dalam sistem YouTube ini sudah implementasi bagian dari kecerdasan buatan, yaitu natural language processing. Dan ini bukan hal yang mudah, maksudnya bukan satwa yang bisa dibuat sehari 2 hari, ya. Harus ada proses machine learning-nya, pembelajarannya dari sebuah pencarian itu. Oke, ini sebenarnya pendahuluan saja, maksudnya sebagai intermezzo, tambahan pengetahuan dalam topik informatika sebenarnya, computer science. Kalau orang di luar negeri itu jarang nyebut informatika, ya, informatif, tapi nyebutnya CS gitu. CS itu maksudnya computer science. Baru kita masuk ke materi. Materi hari ini yaitu topik dalam tadi yang saya bahas, operasi string. Operasi string itu maksudnya apa? Ya itu tadi, variabel itu kan ada variabel string. Variabel string itu kita olah. Operasi kan istilah untuk sesuatu yang diolah. Ya. Operasi jantungnya diolah, dibuka, diedit, gitu, maksudnya diperbaiki dan lain sebagainya. String juga, kalau maksudnya operasi string ya stringnya diolah, diedit, diperbaiki sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi pertama ada string itu apa? String adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter di dalam tanda kutip. Nah ini kemarin di UTS kan ada yang buat inputan, nggak tahu terabelnya nilai, kalau nilai sama dengan 2 pakai tapi kutip ya. Walaupun angka 2, kalau dia pakai kutip, Python akan membaca dia itu bukan integer, tapi dia itu adalah sebuah string. Jadi string itu bisa angka, bisa huruf. Tandanya apa? Tandanya kalau dia pakai kutip. Jadi kalau kita membuat nilai, semua nilai, variabel nilai, sama dengan 2 pakai kutip, dia akan tipe datanya adalah string, bukan integer. Kecuali kalau kutipnya dihapus. Nah, untuk menjadi string biasa di convert biasanya pakai int gitu ya. Kalau kita ingin convert integer menjadi string ya, biasanya str 2 urung tutup. Untuk menulis karakter khusus seperti tab atau pindah baris, bisa menggunakan escape karakter, yaitu karakter backspace. Jadi kalau untuk pindah baris, kita biasanya menggunakan backspace n, itu untuk pindah baris, backspace t untuk tab gitu. Jadi contohnya seperti ini, teks ini akan dipecah ke dalam 2 baris. Kalau kita taruh backspace, outputnya akan seperti ini. Dia akan enter ke bawah. Jadi kalau kita membuat teks gitu ya, sama dengan teks, terus kita enter, outputnya itu akan tetap jadi 1, bukan enter, walaupun di kodenya itu ada enter. Nah, enternya itu kan kita harus tahu, kita harus kasih tahu ke program bahwa ini ada enter gitu. Caranya bagaimana? Dengan backspace n. Kalau tab, backspace tab. Di dalam operasi string ada istilah concatenation. String concatenation itu maksudnya apa? Yaitu
penyambungan atau penggabungan dua buah string. Di dalam bahasa Python operasinya menggunakan karakter plus. Ada banyak cara. Salah satunya dia menggunakan karakter plus, yaitu menggabungkan dua string atau dua variabel string kita sambung. Itu kita menggunakan plus. Contohnya apa? Gimana? Contohnya seperti ini. Saya kasih contoh di bawahnya. Saya punya variabel 1 isinya belajar, variabel 2 isinya bahasa pemrograman Python. Ini string itu bisa pakai kutip, bisa kutip 1, bisa kutip 2 ya. Jadi dibiasakan, jangan kalau kayak gini mungkin agak membingungkan. Ini ada kutip 1, kutip 2. Ini mungkin contoh ya. Tapi kalau dibiasakan di program, kalau kutip 1 kutip 1 terus, kalau kutip 2 kutip 2 terus. Soalnya di sini saya punya 3 variabel. Belajar bahasa pemrograman Python memang asik. Ada 3 variabel. Terus kalau kita pengen menggabungkan, ya kita tinggal menambahkan plus saja di variabel-variabel tersebut. Kalau kita cetak print hasil, nanti kita gabungkan terus kita masukkan ke dalam variabel hasil. Kalau kita cetak nanti akan gabung menjadi satu. Belajar bahasa pemrograman Python memang asik. Nah, itu namanya concatenation. Jadi menggabungkan. Biasanya contohnya mungkin biasanya kan ada inputan form gitu, pendaftaran registrasi, nama depan, nama belakang gitu. Nah, itu digabung variabel nama depan plus variabel nama belakang plus mungkin gelar gitu. Nah, Python itu juga kita bisa string itu juga bisa kita gunakan sebagai list. Kalau masih ada yang lupa kemarin di pertemuan minggu kemarin, pertemuan ke-10 kan saya bahas tentang struktur data ya, tipe-tipe data ada list. Adanya list itu apa? Jadi list yang kemarin ada sebuah variabel kumpulan string, nggak cuma string ya, berbagai macam variabel tipe data, bisa string, bisa karakter jadi satu. Dalam list juga bisa ada, di dalam list bisa ada list lagi. Nah, string itu bisa dibaca sebagai list, walaupun deklarasinya nanti nggak deklarasi list, variabel biasa. Tapi kita bisa output, cetak. Bagian dari string itu seperti kita mencetak list. Sebenarnya di sini saya punya variabel pelita bangsa, nama variabelnya pu. Nah, kita pengen mencetak huruf pertama saja, itu sama seperti list ya. Kalau masih ingat list itu apa namanya? Tandanya adalah kurung siku, kurung lanjut, kurung siku. Nah, jadi kalau kita pengen mencetak huruf pertama, berarti variabelnya, nama variabelnya pu, pelita bangsa huruf pertamanya adalah p, nah, indeksnya, jadi ingat ya, urutannya, indeksnya kan mulai dari 0, berarti cetak 0. Kalau pengen cetak urutan ke-6, ya berarti kita cetak 6, yaitu B. Kalau pengen cetak belakangnya saja, ya kita lihat dia urutan keberapa. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, urutan ke-6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 6 sampai 12. Seperti contoh di sini. Jadi ketika di print atau ditampilkan di layar, yang muncul adalah huruf terakhir. Nah, ini bagian dari operasi string. Ini adalah sebuah string, kita operasi, kita bedah, kita edit, kita tampilkan sesuai kebutuhan. Ini basic, kadang orang masih bingung gitu ya. Kalau lihat beberapa forum itu kadang, saya punya variabel, tapi variabelnya gabung. Kita pengen pisah. Nah, kadang masih bingung. Ini saya punya namanya semuanya ini aja, nomor telepon gitu. Ada pendaftaran nomor telepon yang nulisnya 62851234 ya. Saya pengen tahu dia dari negara mana. Ya kita cetak dulu, kita ambil 2 angka di depan kode negaranya, baru kita cek 62 itu negara mana. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah saya bahas ya, variabel itu harus sama, nggak boleh beda variabel digabungkan. Contohnya integer dan string digabung itu nggak bisa. Integer sama string digabung itu nggak bisa. Kenapa? Ya karena dua tipe data yang berbeda. Kalau pengen maksa tetap gabung, ya harus disamakan. Entah itu dijadiin integer semua. Kalau string dijadiin integer kan agak susah. Kalau variabelnya itu huruf, gitu.
Yang bisa ya integernya ini dijadiin string. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini semua ada input tahun, tahunnya itu jadi otomatis akan jadi integer ya, kalau di angka. Nah, kalau kita pengen gabungkan dengan integer string sekarang tahun gitu, nggak bisa seperti ini karena ini integer. Caranya bagaimana? Kita convert dia menjadi string. Cara convertnya adalah tinggal kita tambahkan fungsi str buka kurung dalam kurung, nah ini isi variabel integernya. Bisa 2021 atau variabel. Seperti itu. Kalau ini nggak ada str-nya, kalau nggak ada konversi, ini akan muncul error. Nama tulisan errornya lupa. Masalah ini tipe data. Sama seperti integer atau numeric, variabel numeric, string itu juga bisa kita operator kali ya, dikali. Contohnya seumpama saya pengen mengkalikan, sebenarnya saya pengen mencetak biasanya untuk batas, saya pengen cetak baris gitu ya, strip panjang gitu ya. Sebanyak, biasanya kan mahasiswa biasanya ditulis nama, name, ini ada baris, spasi, baru prosesnya. Nah, kita bisa, biar gak kita output min berkali-kali ini, kita bisa tinggal kita kalikan proses perkalian. Min, kita pengen cetak berapa? 10 kali ya kita tinggal kali 10. Itu juga bisa. Perkalian dalam string. Oke. Contoh fungsi string yang lain itu ada banyak. Nah, ini beberapa fungsi string bawaan. Jadi ini sebuah fungsi bawaan dari Python yang sudah disiapkan. Dan kita tinggal pakai. Jadi sebab saya pengen tahu panjang karakter, itu bisa pakai kita buat fungsi sendiri, kita cek karakternya, biasanya kita pakai for, gitu. Dicek ada berapa indeksnya, atau tinggal pakai fungsi dalam Python. Contohnya untuk menghitung panjang karakter, panjang string, itu kita menggunakan len. Kelemahannya kalau len itu semuanya dihitung walaupun spasi, gitu. Semuanya saya punya nama Ahmad spasi Soekarno. Nah ini dihitung, spasi yang di sini dihitung. Kalau len itu semuanya dihitung. Terus ada juga fungsi awal string. Untuk memeriksa fungsi awal string, start with. Gitu ya. Secara bahasa sih harusnya cukup paham ya. Jadi start with itu untuk mencetak huruf pertama saja, awal karakter. Terus ends with, artinya untuk mengambil karakter string terakhir. Terus ada juga sering kita gunakan gitu ya, kalau buat program, biasanya untuk nama, gitu, institusi, dan entitas, dan biasanya ditulis besar gitu. Kita bisa menggunakan upper. Kalau kita ingin merubahnya menjadi huruf kecil semua, kita tinggal menggunakan lower. Ini secara bahasa sih, kalau tahu up kan memperbesar ya, apa naik ke atas, up. Kalau lower kan turun, artinya merubahnya menjadi huruf kecil. Terus ada juga split. Split itu mengkelompokkan string. Di split gitu ya, dipisah. Biasanya berdasarkan spasi. Ada fungsi-fungsi lain banyak sebenarnya. Kalian bisa cari referensi yang lain lagi, yang lain. Dan kalian bisa coba-coba. Nah, untuk supaya lebih paham lagi tentang operasi string, saya kasih apa namanya, tugas juga ya. Biar kalian bisa praktek ya operasi string. Berarti ini masuk tugas ke-6. Biar supaya lebih paham tentang proses operasi string. Jadi buatlah sebuah program dari user. Program dengan user memasukkan nama masing-masing. Jadi nama masing-masing dari kalian masukkan. Dengan syarat gunakan huruf kecil semua. Karena nanti ada bagian soal. Wah, kalian lakukan operasi string, beberapa operasi string. Yang pertama adalah cetak namanya menjadi huruf besar semua. Setelah kalian masukkan nama huruf kecil, yang pertama cetak namanya huruf besar semua, rubah jadi huruf besar semua. Terus cetak panjang nama, tapi ini bukan termasuk spasi.
Kalau namanya ada 2 kata, 3 kata, pasti ada spasinya. Nah, itu spasinya dihilangkan. Jadi untuk menghitung panjang karakter nama, tapi spasi jangan dihitung. Logika algoritmanya bagaimana? Logika algoritmanya biasanya dicek pakai for. Kalau dia spasi, nggak dihitung. Terus cetak banyaknya huruf vokal. Nah, cetak rubah setiap awal nama huruf menjadi besar. Jadi di sini Joko Widodo berarti J-nya rubah dari besar, W-nya rubah dari besar. Outputnya bagaimana? Saya kasih contoh output ya. Nanti outputnya akan seperti ini. Jadi nama, NIM, kelas boleh, tambahan. Nah ini program pertamanya, masukkan nama masing-masing, huruf kecil semua. Itu nomor 1, cetak huruf besar. Nomor 2, panjang huruf tanpa spasi. Seperti ini, Rizky Firdausan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini salah. Ini harusnya 11 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, sudah benar. 12. Dari spasi yang di tengah ini jangan dihitung. Terus cetak banyaknya huruf vokal. Masuknya bagaimana? Jadi cek di nama kalian masing-masing itu A-nya itu ada berapa, I-nya ada berapa, U-nya ada berapa, E-nya ada berapa, O-nya ada berapa, A, I, U, E, O. Jadi sebenarnya kalau 0 ini nggak usah ditampilkan. If 0 nggak usah ditampilkan juga bisa. Seperti ini juga boleh. Jadi program seperti ini sama kodenya juga perlu flowchart. Terus yang terakhir cetak nama dengan awalan huruf besar. Nah, pertama kan kalian diminta masukkan huruf kecil semua. Setelah itu rubah huruf besarnya menjadi huruf awalannya menjadi huruf besar. Seperti ini Rizky Firdausan, berarti R sama F-nya dirubah menjadi huruf besar. Ini untuk tugas nomor 6 supaya kalian lebih paham operasi string. Ini sangat banyak, kegunaannya sangat banyak di berbagai macam program yang di kasus beberapa kasus. Oke, itu saja mungkin materi hari ini tentang operasi string pertemuan ke-11. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup WhatsApp sehingga yang lain juga bisa tahu. Oke, terima kasih. Untuk absensi silakan absensi itu yang ngeklik tombol online nanti linknya ada bisa taruh di online di kampus. Jadi yang ngeklik itu adalah ngeklik tombol online ada bagian dari absensi. Oke, terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.